Oke, pernah gak sih lo mikir gimana kalau hoki itu bukan sesuatu yang datang gitu aja? Gimana kalau gue bilang keberuntungan itu ternyata bisa lo ciptain sendiri? Aneh kan kedengarannya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pasti pernah lah yang ngerasa di posisi ini. Kayak, kok kayaknya orang lain enak banget hidupnya, dapat kesempatan mulu. Sementara kita ya gini-gini aja, sial terus. Seolah-olah alam semesta tuh lagi ngisengin kita. Nah, ini dia nih kuncinya. Ternyata perasaan hoki dan sial itu ada penjelasan ilmiahnya, bro. Serius. Jadi ini bukan soal klinik, bukan soal takdir buta, tapi murni tentang gimana cara otak kita bekerja dan gimana perilaku kita sehari-hari. Lo pernah ngalamin ini nggak? Misal, temen lo baru beli mobil warna merah. Tiba-tiba, kok di jalan isinya mobil merah semua ya? Padahal jumlah mobilnya ya segitu-gitu aja. Yang berubah itu bukan jalannya, tapi otak lo. Otak kita tuh otomatis nyaring dan ngasih spotlight ke hal-hal yang lagi jadi fokus kita. Nah, ini kunci pertamanya. Dan ini tuh bukan cuma teori ngasal loh. Ada seorang psikolog namanya Richard Wiseman. Dia benar-benar ngelakuin riset serius buat ngebuktiin gimana sih keberuntungan ini bekerja. Dia ngumpulin ratusan orang buat sebuah eksperimen yang simple tapi jenius banget. Jadi si Wiseman ini ngebagi pesertanya jadi dua tim. Tim yang ngerasa dirinya hoki dan tim yang ngerasa sial. Tugasnya simple banget, cuma jalan ke sebuah coffee shop. Tapi diam-diam di lantai itu disebar duit. Hasilnya gila, beda banget. Tim hoki jauh lebih banyak yang sadar dan nemuin duitnya. Kenapa? Karena mereka datang dengan mindset yang lebih santai, lebih terbuka, lebih ngelihat sekitar. Sementara tim sial karena terlalu tegang, terlalu fokus sama tujuannya, mereka benar-benar ngelewatin kesempatan yang ada persis di depan mata mereka. Dari situ, Wiseman nemuin pola yang jelas banget. Orang-orang yang hoki ini ternyata punya 3 sifat yang sama. Mereka lebih terbuka sama hal-hal baru, mereka lebih berani ngajak ngobrol orang yang gak dikenal, dan mereka tuh aktif, selalu nyari pengalaman baru. Jadi mereka nggak nungguin kesempatan datang, tapi mereka nyamperin kesempatan. Oke, dari riset tadi kita jadi tahu kan kalau mindset itu ngaruh banget. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain yang nggak kalah keren. Ada seorang investor dan filsuf namanya Naval Ravikant. Dia ngebagi keberuntungan jadi 3 jenis. Nah ini bakal bikin kita makin ngerti lagi cara mainnya. Jenis yang pertama itu dumb luck atau hoki buta. Ini yang benar-benar random dan di luar kendali kita sama sekali. Contohnya ya kayak Domantas Sabonis, bintang NBA yang bokapnya juga legenda NBA. Dia kan gak milih buat lahir di keluarga itu, yaitu murni hoki buta aja. Nah, jenis kedua ini yang udah mulai bisa kita usahain. Hoki yang datang dari pergerakan. Balik lagi nih ke Sabonis. Punya bapak legenda NBA tuh gak otomatis bikin dia jadi pemain jago kan? Dia harus pindah dari Eropa ke Amerika, latihan gila-gilaan, dan bersaing super keras buat ngebuktiin dirinya. Nah, keberuntungannya itu datang karena dia bergerak, karena dia nggak diem aja. Dan yang terakhir, ini yang paling powerful, yaitu menjadi magnet keberuntungan yang unik. Gimana tuh caranya? Caranya adalah dengan jadi sangat ahli, sangat spesifik, dan sangat otentik di bidang yang lo suka. Sampai-sampai kesempatan dan keberuntungan yang justru dateng nyariin lo. Lo gak perlu lagi ngetok-ketok pintu. Pintunya yang bakal kebuka sendiri buat lo. Contoh nyatanya, ada nih namanya 23 Mania dari Thailand. Mereka mulai dari nol, bikin konten media tentang NBA karena emang cinta mati sama basket. Di Thailand, mereka satu-satunya yang niat dan konsisten banget. Saking uniknya, NBA akhirnya ngelirik mereka. Mereka dikasih akses eksklusif ke pemain, bahkan sampai Kyrie Irving sendiri yang minta ditemenin pas ke Thailand. Gokil kan? Keunikan mereka itu jadi magnet yang narik hoki level dewa. Oke, teori-teorinya udah dapet nih. Terus gimana caranya kita mulai ngelatih otot hoki ini di kehidupan nyata? Gampang. Si Richard Wiseman, peneliti yang kita bahas di awal tadi, dia bikin program yang namanya Sekolah Keberuntungan. Isinya cuma 4 latihan simple yang bisa langsung kita praktekin hari ini juga. Ini nih resepnya, simple tapi efeknya luar biasa. Pertama, coba deh paksa diri lo ngobrol sama orang baru. Kedua, sengaja ambil rute yang beda dari biasanya, biar mecah rutinitas. Ketiga, mulai deh perhatiin dan tulis intuisi lo, firasat-firasat kecil itu. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Coba reframe setiap kegagalan. Jangan anggap itu akhir dari dunia, tapi anggap itu sebagai bensin buat belajar. Dan lo tahu hasilnya gimana? Hasil dari sekolah keberuntungan ini bener-bener di luar nalar. Setelah sebulan rutin ngelakuin 4 hal tadi, 80% pesertanya ngaku hidup mereka jadi lebih beruntung dan jauh lebih bahagia. Gila, 80%. Jadi, poin utamanya cuma ini guys.
Keberuntungan itu bukan kekuatan gaib. Keberuntungan itu adalah hasil dari mindset yang terbuka dan serangkaian perilaku yang ternyata bisa dipelajari dan dilatih sama siapapun. Termasuk lo. Jadi kalau semua obrolan kita dari tadi mau diringkas jadi satu ide utama, ya ini dia. Hoki itu datang dari gerak. Semua jenis keberuntungan yang bisa kita kontrol itu munculnya dari pergerakan. Kuncinya cuma satu, jangan pasif, jangan cuma nunggu, dan yang paling penting, jangan diem aja. Gue suka banget kutipan ini. Keberuntungan adalah probabilitas statistik yang bisa lo arahkan untuk keuntungan lo. Keren kan? Ini mengubah cara kita mandang hoki. Bukan lagi sesuatu yang kita harapin, tapi sesuatu yang kita usahain. Dan ini dua pengingat terakhir yang nampol banget. Pertama, ingat ya, hoki itu kayak bola salju. Sebuah momentum yang dibangun dari aksi-aksi kecil yang konsisten. Kedua, pertumbuhan diri itu magnet kesempatan. Dan sering banget kesempatan inilah yang kita salah artikan sebagai keberuntungan. Intinya, fokus kembangin diri lo, nanti hoki bakal ngikutin. Nah, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke lo. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Apa satu gerakan kecil pertama yang bakal lo lakuin buat mulai menciptakan keberuntungan lo sendiri?